naik terus. Lalu Indonesia ini untuk ukuran orang-orang energi itu termasuk salah satu negara yang terboros di dunia. Terboros di dunia. Ukurannya apa? Ukurannya adalah intensitas energi, pemakaian energi. Pemakaian energi per 1 unit PDB yang dihasilkan. Misalkan $1 PDB yang dihasilkan membutuhkan energi berapa? Itu Indonesia termasuk di ranking atas. Ada data-data yang banyak disampaikan di World Bank, di PBB maupun di mana detail. Untuk menghasilkan satu pasang sepatu, Indonesia menghabiskan berapa energi untuk memproduksi satu pasang sepatu? Ada Pak, Indonesia sekian, Jepang sekian, Vietnam sekian. Kita termasuk yang terbanyak menghabiskan energi untuk memproduksikan satu macam barang. Itu. Jadi kita tuh boros. Sudah kita naiknya terus cepat dan itu boros. Nah, dari sisi demand itu boros dan naiknya cepat. Dari sisi supply-nya 95% dari kebutuhan energi kita disuplai oleh energi primernya itu dari energi fosil, yaitu minyak, gas, dan batu bara. 95% energi fosil. Sedangkan kita tahu bahwa energi fosil itu ada energi yang tidak terbarukan. Hanya 5% dari energi itu disuplai oleh energi baru terbarukan. Yang jadi masalah lagi, yang 5%-nya itu tumbuhnya lambat atau lambat sekali tadi. Ini yang jadi masalah. Nah, dipasok oleh saat ini kita kalau bicara minyak kita defisit. Dari mulai tahun 2009 kalau tidak salah Pak Marwan ya, kita defisit. Defisit minyak. Artinya kebutuhan kita lebih besar dari produksi kita. Dengan defisit minyak ini menjadi kalau harga minyak naik rame. Ada masalah ini harga BBM rame lagi. Akhirnya kita agak sempoyongan di masalah minyak. Tetapi secara keseluruhan energi kita masih surplus. Surplus kalau ditambah gas. Namun demikian hati-hati. 2019 proyeksi kita akan masuk ke defisit energi 2019. Artinya apakah presidennya Pak Prabowo karena Pak Prabowo yang nomor 1 atau Pak Jokowi yang nomor 2 itu masalah itu akan terjadi di kabinet, di presiden yang akan datang akan mengalami masalah energi defisit. Kita baru defisit minyak aja sempoyongan, apalagi defisit energi. Ini yang harus kita inikan. Nah, itu yang harus selalu dipikirkan, defisit energi. Permasalahannya sekarang, kita harus mencoba sekuat mungkin mengundurkan defisit energi ini. Jangan sampai terjadi di 2019. Kalau bisa kita undurkan sejauh-jauh. Bapak-bapak, saya kira ini masyarakatnya atau bukan yang hadir ini adalah orang energi kebanyakan. Jadi kita tahu ukurannya. Kalau bagi orang energi 2019 itu 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi, 4 tahun lagi efektif. Itu adalah besok. Kalau bagi orang, saya selalu mengatakan besoknya tuh besok pagi, paginya tuh subuh. Karena kalau kita misalkan untuk menanggulangi itu, ya kita bangunlah, katakanlah kilang, nggak nyampe. Ibarat penyakit itu udah mati duluan baru obatnya datang. Karena 4 tahun. Kita memproduksikan meningkatkan minyak. Sepengetahuan karir saya, dari mulai nyari minyak sampai memproduksikan, Indonesia tidak pernah kurang dari 20 tahun. Dari kalau kita nyari sekarang berproduksi itu rata-rata di atas 20 tahun, 30 tahun lah. Gas lebih-lebih lagi,
karena gas harus ada komitmen pembeli segala macam. Nah, sehingga bagaimana 2019 ini kita undur, ini yang jadi masalah. Supaya untuk itu kita harus tahu apa yang bisa kita produksikan cepat untuk menanggulangi ini. Ibarat sakit itu obatnya ya harus pas. Kalau enggak, obat sih bagus, tapi orangnya sudah mati duluan. Itu nggak ada manfaatnya. 2019, 4 tahun lagi hanya bisa mundur apabila kita mengembangkan sumber-sumber energi yang bisa berproduksi dalam waktu kurang dari 3 tahun. Jadi itu untuk membantunya, itu harus digenjot semaksimal mungkin. Itu supaya kita bisa itu hanya bisa dilakukan oleh energi baru terbarukan. Contoh air, kita punya tenaga air mini hidro, mikro hidro. Sumatera Utara adalah surganya, Sumatera Selatan banyak, lalu Sulawesi. Kalau ini tidak dikembangkan, maka yang 2019-nya itu mungkin bisa mendekat. Nah, ini harus dikembangkan karena apa? Karena untuk membangun mini mikrohidro tidak perlu 3 tahun, 2 tahun itu sudah nyala listriknya. Apalagi pembangkitnya bisa dibikin sendiri di Tegal, di Bandung, karena tidak ada yang sophisticated. Itu harus digenjot semaksimal mungkin. Tetapi yang terjadi itu harga listrik yang dibeli oleh PLN dari mini hidro adalah 1/4 dari harga listrik yang dihasilkan dengan solar atau BBM. Itu kan bingung kita. Sumatera Utara kalau dikasih aja 1.000 atau 1.200 2 tahun yang lalu, sekarang saya yakin tidak ada shortage atau kegelapan. Itu pertama air, kedua solar, ketiga yang lain. Sebagai contoh, dunia mengembangkan energi baru terbarukan ini untuk angin aja perkembangannya 20% setahun. 20% angin itu. Nah, kita nih mau apa? Jadi energi-energi itu yang harus dikembangkan segera. Panas bumi, iya dikembangkan, tetapi jangan mimpi mengembangkan panas bumi itu bisa berproduksi 3 tahun. Kita harus tahu itu. Minyak apalagi, segala macam. Nah, tambahan batu bara, kalau kita punya batu baranya itu bisa. Jadi itu yang harus tahu. Nah, untuk itu harus digenjot ini. Lalu bagaimana dengan minyak, bumi, gas bumi, ataupun panas bumi? Kita terus kembangkan. Untuk jangka menengah, jangka panjangnya kita harus kembangkan, bukan berarti kita diam, tetapi yang untuk mengobati itu harus, sehingga itu yang melatar belakangi daripada visi dan misinya Pak Prabowo Hatta, misalkan mengembangkan energi baru terbarukan, mengembangkan bioetanol. Sudah clear bioetanolnya apa, aren, lalu apalagi kemiri, sunan. Itu kalau programnya Pak Prabowo jelas dasar ininya, filosofi kenapa pakai program itu, lalu jelas solusinya kemana. Karena dengan energi baru terbarukan bio itu bisa. Sebagai contoh, kita punya kelapa sawit dari ujung Aceh sampai Lampung, lalu Kalimantan, lalu ada lagi di Papua. Cangkang kelapa sawit itu cangkangnya, batoknya. Selama ini kita nganggapnya itu nggak laku, dibuang, dikumpulin sama Cina, dibawa ke Cina. Di sana dibakar oleh Cina untuk menjadi pembangkit listrik. Kalau itu dikumpulkan kecil, 5 megawatt, 5 megawatt, 5 megawatt, kalau 5 kali 100 itu di mana-mana juga orang hitung pasti 500. Kecuali di Medan. Itu kalau 500 megawatt itu kan udah sekarang diapakan itu. Kalau memang enggak, misalkan belum menarik, ya kasihlah, daripada kita bakar solar itu 4.000 rupiah per kWh, bakar itu misalkan bisa 1.500, kenapa tidak? Itu yang harus diingat. Jadi pengembangan ke bioenergi itu harus digalakkan. Itu tidak bisa tidak.
berikutnya adalah terkait dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Marwan, yaitu mengenai kebijakan dalam kaitan dengan migas, lalu nanti ada dalam kaitan pertambangan ya Pak ya, lalu subsidi dan sebagainya. Sekarang migas, nanti migas terkait dengan kontrak dan lain sebagainya. Saya ingin menyampaikan di sini bahwa kita harus melakukan reformasi dan perubahan. Saya katakan di sini bahwa kontrak kita yang cost recovery harus direview, minimal yang untuk baru. Karena apa? Saya tahu betul bahwa cost recovery cocoknya kalau untuk risiko tinggi, kalau untuk eksplorasi, kalau yang belum ketemu minyaknya. Tapi kalau yang sudah ketemu minyaknya, apalagi perpanjangan, extension, masih pakai cost recovery juga, ya itu ibaratnya sakit gigi disuntik pakai antibiotik yang berlebihan, ya mati orang. Itu nggak cocok. Jadi kalau sudah ada minyaknya, extension, jangan sekali-kali pakai cost recovery, karena tidak itu yang dimaksudkan oleh sistem cost recovery itu. Di negara lain nggak ada extension pakainya sistem cost recovery PSC, itu nggak ada. Negara-negara yang datang ke sini selalu bilang cost recovery bagus, tapi saya tanya kenapa negara itu nggak pakai? Kalau memang bagus, kenapa di negaranya nggak pakai? Jadi saya ingin mengatakan bahwa itu harus dilakukan perubahan. Kalau ada minyak sudah ketemu, ada alat-alatnya, kita panggil ini minyak kita, ini kita anggap bahwa kita harus berdaulat terhadap sumber daya minyak kita. Kamu produksikan, minta berapa minyaknya untuk kita semua, kita tenderkan. Itu di negara lain juga begitu. Kenapa kita tidak begitu? Nah, makanya kita akan mengangkat yang namanya kedaulatan. Kita harus berdaulat terhadap minyak. Nah, itu yang mengenai kontrak. Mengenai perpanjangannya, ini agak nyambung dengan peran BUMN. Jelas di dalam peraturan pemerintah nomor 35 itu prioritas privilege diberikan kepada Pertamina. Itu udah clear. Tidak ada satupun yang boleh menyimpang dari itu. Karena PP 35 tahun 2004 di mana saya terlibat untuk mengusut itu. Tapi dengan catatan Pertamina 100% milik negara. Kalau Pertaminanya sudah kemasukan misalkan 1% milik non-negara, maka itu tidak berlaku. Itu. Jadi Pertamina kasih privilege, tapi syaratnya Pertamina menyampaikan rencana kerja, menyampaikan sumber dana, dan menyampaikan tenaga kerjanya. Nah, menyangkut tadi bagaimana West Madura ya udah lewat lah, kita Mahakam. Mahakam mengatakan bahwa perlu 6.000 atau 6 miliar dolar investasi. Betul, tapi selama puluhan tahun. Kalau tiap tahunnya itu tidak segitu. Cash flow-nya positif dan bisa menginvestasi setiap tahunnya. Jadi jangan disampaikan ke kita, kalau sampaikan ke orang lain yang tidak ya boleh lah. Tapi kalau ke kita nggak bisa itu. Jadi itu yang perlu dia. Mengenai satu lagi mengenai subsidi BBM, nanti kontrak nanti pertambangan. Subsidi BBM begini Pak, Ibu, Bapak, subsidi BBM itu namanya subsidi, itu tidak haram. Dan subsidi itu diperlukan apabila masih ada atau banyak masyarakat yang membutuhkan. Permasalahannya, kita lihat apa permasalahannya. Itu kita akan lakukan sesuai dengan permasalahan dan objektifnya. Permasalahan yang pertama, bahwa jumlah subsidi dirasakan terlalu berat. Oke, kalau itu diturunkan. Yang kedua, terjadi penyelundupan. Itu yang harus dilihat apa permasalahannya. Penyelundupan itu terjadi karena ada perbedaan harga antara di SPBU dengan di sana. Itu yang satu-satunya yang bisa menghilangkan kalau tidak ada perbedaan harga di SPBU. Nomor 3, bahwa tidak berkeadilan. Artinya tidak berkeadilan itu sebagai contoh, orang luar negeri yang nggak minta saja dikasih. Orang luar negeri datang sini ngisi bensin,